generation to another generation. We will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we stand in here to honor you. From generation to another generation, we will tell the world the wonders
Hello Church, welcome to our ECC online service. Ibadah hari ini akan sangat spesial dan akan ada message yang luar biasa dari seorang yang luar biasa hari ini. So mari mengajak setiap kerabat, saudara kita untuk segera join ibadah kita hari ini dengan share link ibadah ini. Mau mengingatkan juga, setelah ibadah ini akan ada Global Encounter Class. So pastikan saudara bisa bergabung di Encounter Class kali ini. So wherever we are, I believe God's presence is available for us. Before we begin the service, prepare your heart and let's be excited today. Let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya hari ini Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau akan menjamah kami Tuhan, bahkan firman-Mu akan menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan, bahkan kami akan mengalami Engkau terus Tuhan. Dan sungguh Bapa, waktu kami mendengar firman Tuhan, kami percaya sungguh itu boleh membangkitkan iman kami Tuhan, dan kami semakin lagi terus Tuhan untuk selalu excited dalam menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Enjoy the service.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang patut kami puji. Hanya Engkau yang patut dapat kredit akan semua hal yang baik dalam hidup kami Tuhan. We worship You Lord. We honor You Lord. We honor You Lord Jesus. We honor You Lord Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, oh, musik Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kamu sing, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mesing aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kamu sing, aku ada saat aku ada, semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jesus, Engkau baik, Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Engkau sangat baik, tiada seperti-Mu. Sing, aku ada
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, oh, Jesus. Masih aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sing aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Come on church, nyanyikan bersama-sama, sing. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kau terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Jesus, segala kemuliaan bagi-Mu. We're forever grateful, Lord. Kami berterima kasih Tuhan atas salib-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap ada dalam kami. Itu bukti kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Thank you Lord Jesus atas kesetiaan-Mu, atas cinta-Mu, atas kebenaran-Mu yang Engkau berikan pada kami Tuhan. We thank you forever Lord, we thank you forever. We thank you Lord Jesus karena Engkau dekat. Kami berterima kasih karena Engkau selalu ada. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin kami Tuhan. Engkau yang ubahkan kami Tuhan, supaya benar kami bisa makin hari makin melihat jelas muka-Mu Tuhan, wajah-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami berdoa, kami yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Yes, hari ini kita akan ada ECC Global Encounter Class ya. Ini encounter online pertama kita. Saudara masih bisa mendaftarkan diri Anda ke website ecccchurch.online ya. Jadi ibadah ini juga bisa terjadi, kalau saudara lihat ibadah ini semua nih, yang luar biasa ini bisa terjadi atas bantuan setiap volunteers yang melayani. Oleh karena itu, mari kita beri apresiasi. Thank you volunteers, ya, luar biasa mereka bekerja. Dan saya juga mau menyambut untuk semua jemaat yang baru pertama kali bergabung di ibadah ECC online. You are not a strangers, but family to us. Ya, so welcome home. Dan kami rindu berkenalan dengan saudara. Karena itu setelah ibadah ini selesai, saya mengundang saudara untuk dapat masuk ke Lounge Newcomer yang berada di website ecccchurch.online ya. Jadi sesudah ibadah, saudara bisa masuk ke Lounge Newcomer di website ecccchurch.online. Oke, mari saudara, sebelum kita mau memberikan persembahan dan persepuluhan, saya akan membagikan firman Tuhan sebagai pengantar. Nah, firman Tuhan yang saya mau share sebagai pengantar persembahan dan persepuluhan kita adalah dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ayat ini berkata demikian, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, saudara, seringkali dulu saya pribadi juga pikir, kenapa ya kalau kita di gereja harus kasih persembahan? Oh, karena ini buat operasional gereja kayaknya ya. Oke, tapi semakin saya mengerti, semakin saya bertumbuh dewasa juga dalam iman, saya semakin memahami bahwa maksud Tuhan bukan itu yang utamanya. Bahwa yang paling utama, mengapa kita semua diajar untuk memberi adalah Tuhan mau hati kita. Hati yang macam apa? Tuhan tidak mau ada hati yang cinta uang. Tuhan tidak melarang kita memiliki uang. Tapi Tuhan tidak mau uang memiliki kita. Oleh karena itu, Dia mengajar kita untuk memberi. Supaya apa? Supaya hati kita tidak terikat dengan uang kita. Nah, saya setiap kali jemput anak saya yang paling kecil, ya masih kelas 3 SD, ya ini habis COVID ini dia udah naik, ini naik kelas kan, krisis COVID ini mereka naik kelas, tetap naik kelas 4. Nah, setiap kali pulang sekolah dia selalu bilang, Daddy mau jajan. Ya, dia selalu kita berhenti ke convenience store kecil ya, entah Alfamart atau Indomaret yang dekat, dan kita berhenti situ. Nanti dia beli snack atau beli minuman. Selesai itu udah jalan lagi di mobil, dan seringkali di mobil saya bilang sama dia, Daddy minta. Saya minta snacknya, saya minta minumnya gitu ya. Dan dia berikan sama saya. Nih Dad. Gitu. Saudara, kenapa saya mesti minta dari dia? Apa saya nggak bisa beli sendiri? Atau saya nggak bisa, atau saya sedang membuli dia? Atau memang kayaknya, wah senang aja minta dari anak kecil? No, bukan itu. Saya sedang mengajar dia supaya dia punya hati yang generous. Supaya dia menjadi orang yang murah hati. Ya, ketika dia punya, dia juga belajar untuk membagi sama orang lain. Supaya apa? Hatinya jangan tamak. Ya. Saudara, itulah yang sebenarnya Tuhan kita inginkan. Jadi kalau mau ditanya, apa sih keuntungannya buat Tuhan? Keuntungannya adalah dia punya umat yang memiliki hati yang generous. Dia punya umat yang hatinya tidak tamak. Dia punya umat yang hatinya tidak terikat pada keuangannya. Kita perlu uang, tapi jangan terikat dengan uang kita. So, itulah tujuan dari kenapa setiap ibadah kita mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kita. Oke, apakah saudara sudah siap memberi? Kalau sudah siap, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kalau kami selalu punya kesempatan untuk memberi apa yang ada pada kami, berkat jasmaniah kami, keuangan kami, untuk pekerjaan Tuhan, dan juga untuk memperluas pelayanan di muka bumi ini. Injil-Mu diperlebar, kerajaan sorga di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kalau kami memperoleh kesempatan ini. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa
hati kami tidak terikat kepada harta kami terikat kepada Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat memberi. Di layar saudara sudah tercantum nomor rekening, persembahan, dan persepuluhan gereja kita. Atau saudara juga dapat memberi melalui OVO, Dana, dan GoPay dengan cara men-scan QR code di layar saudara. Ya, oke. So, selamat memberi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini akan ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibagikan seorang pribadi yang luar biasa. Saya sudah mengenal beliau dari sejak pertengahan tahun 1990-an ketika kami masing-masing sedang melayani di persekutuan doa kita, ya. Beliau di Jakarta, saya di Bandung. Dan sekarang ketika beliau juga sudah merintis gereja, saya juga kemudian merintis jemaat ICC di Bandung. Beliau merintis di Jakarta dan gerejanya luar biasa. So, hari ini please welcome my very good friend Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC. Hai, salam damai sejahtera untuk kalian semua yang ada di ICC Bandung. Salam kenal buat yang belum kenal dan salam hormat buat kalian semua para pemimpin gembala jemaat yang ada di ICC, khususnya kepada teman lama saya Pastor Nala Widya dan juga Pastor Victor Waang. Dan saya berterima kasih karena kalian sudah mengundang saya untuk sharing di online service kalian minggu ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik, terutama sehat dan tetap semangat. Karena Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dia yang menyertai kita sebelum masa COVID-19 ini, Dia juga akan menyertai kita di masa COVID-19 ini, dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita setelah masa COVID-19 ini, atau di masa new normal katanya. Nah, saya diberitahu kalau tema bulanan kalian adalah tentang keluarga. Jadi saya mau share sedikit tentang bagaimana membangun keluarga, terutama keluarga yang sehat. Nah, buat kalian yang belum menikah, jangan putus asa, sebab menurut saya kalian lebih diuntungkan karena kalian diperlengkapi lebih dahulu sebelum masuk ke dalam pernikahan dan membangun keluarga kalian sendiri. Saya berharap kalian semua menyiapkan catatan karena banyak hal yang saya yakin kalian perlu tulis sehingga kalian bisa pelajari lagi di waktu yang akan datang. Mari kita mulai dari kitab Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ini ayat favorit saya, terutama dalam membahas keluarga dan pernikahan. Karena jelas di sini dikatakan tujuan membangun rumah tangga bukan untuk status saja, atau supaya kita bisa bertahan saja, supaya kita nggak bercerai, atau supaya kita nggak berpisah. Tetapi tujuannya supaya kita bisa menikmati rumah tangga kita. Ya, membuat kita jadi betah di rumah. Rumah bukan tempat kita numpang tidur saja. Dikatakan di sini ada barang-barang yang berharga dan yang indah. Ini menunjukkan bahwa rumah kita adalah sesuatu yang kita bisa nikmati. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, rumah kita adalah rumah yang kita bisa banggakan kepada setiap orang yang berkunjung ke dalam rumah. Ya. Nah, ada anak-anak yang malu dan mereka tidak mau temannya datang ke rumah mereka. Bukan karena rumah mereka tidak bagus, tetapi karena kondisi di dalam rumah mereka tidak kondusif. Mungkin karena orang tua yang sering berantem, atau tingkah laku yang satu dengan yang lain, sesama anggota keluarga tidak baik, sehingga mereka memilih untuk lebih senang bertemu dengan teman mereka di luar rumah daripada di dalam rumah, karena situasi di dalam rumah adalah sesuatu yang tidak bisa mereka banggakan. Nah, bagaimana kita dapat membangun rumah tangga yang sehat dan dapat dinikmati serta dapat dibanggakan? Yang pertama, saya mau mulai dengan ini. Fix your mind, ya, arahkan pemikiran kita ke arah yang benar, bahwa we can achieve it, kita bisa melakukannya, kita bisa mendapatkannya, kita mampu untuk membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri mau kita mendapatkannya, rumah tangga yang bahagia dan bisa dinikmati. Nah, saya senang memakai istilah sehat, ya, rumah tangga yang sehat, sebab sehat berarti kondisi yang harus selalu kita jaga. Sebab kalau kita
tidak menjaga kesehatan kita, maka hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa sakit. Demikian juga sebaliknya. Kalau hari ini kita sakit, belum tentu besok kita akan terus sakit. Kalau keadaan keluarga kita hari ini tidak sehat, bukan berarti bahwa seterusnya tidak sehat. Kita bisa membuat kondisi atau keadaan keluarga kita bisa sehat di masa yang akan datang. Jadi, it's doable, bisa dilakukan. Bukan berarti mudah, namun ada usaha-usaha yang kita harus lakukan secara intensional, secara sengaja, setiap hari. Sama seperti kesehatan tubuh kita ditentukan oleh apa yang kita izinkan masuk dalam bentuk makanan dan minuman, juga kondisi atau kesehatan kita ditentukan oleh aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari. Apakah kita rajin berolahraga, apa kita malas? Apakah kita mempunyai tidur yang cukup, apa kita tidak mempunyai tidur yang cukup? Demikian juga dengan kesehatan keluarga dan dalam pernikahan kita ditentukan oleh siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran keluarga atau pernikahan kita. Juga ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan sesama anggota keluarga yang lain. Apakah kita mempunyai waktu atau quality time yang baik apa tidak? Apakah kita mempunyai waktu istirahat atau waktu berlibur bersama-sama apa tidak? Semuanya ini sangat menentukan kondisi atau kesehatan keluarga kita. Membangun keluarga dimulai dari membangun sebuah pernikahan. Nah, pernikahan bicara mengenai sebuah komitmen seumur hidup. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pernikahan ini merupakan sebuah komitmen yang sifatnya seumur hidup. Ibaratnya, pernikahan itu adalah lari maraton, bukan lari jarak pendek. Nah, persiapan orang lari maraton dengan orang lari jarak pendek itu sangat berbeda. Cara startnya pun berbeda. Game plan mereka juga berbeda. Kalau kalian pernah lihat orang lari maraton ya, orang lari maraton tuh sebelum start biasa saja. Ya, tidak ada yang heboh dalam persiapannya. Cuman berdiri, tunggu waktu di mana dia boleh start. Tetapi orang yang lari sprint, kalau kalian pernah lihat pertandingan orang lari sprint, ya, sebelum mereka bertanding di blok start mereka tuh memerlukan latihan atau persiapan yang sangat heboh. Bahkan mereka harus memposisikan diri mereka sedemikian rupa di start blok mereka, sehingga mereka bisa melakukan lari yang pendek waktunya dengan baik. Nah, jadi game plan-nya juga sangat berbeda. Nah, pernikahan ini bicara soal maraton. Buat yang belum menikah, puji Tuhan, jangan buru-buru, jangan masuk tanpa persiapan yang matang. Ingat, persiapan menentukan tingkat keberhasilan. Persiapan menentukan tingkat keberhasilan. Itu sebabnya saya sering bercanda ya. Saya katakan banyak pesta pernikahan yang berhasil. Mengapa? Bahkan saya belum pernah melihat atau hampir tidak pernah melihat pesta pernikahan yang gagal. Karena pesta pernikahan dipersiapkan dengan sangat baik dalam kurun waktu yang cukup lama. Bayangkan, untuk 1 hari saja persiapannya luar biasa, bahkan bisa setahun sebelumnya sudah dipersiapkan. Sedangkan pernikahan baru dimulai pada saat pestanya selesai. Jadi jangan sampai kita salah fokus dalam melakukan persiapan. Firman Tuhan katakan, untuk membangun rumah tangga yang sehat dapat dinikmati, itu diperlukan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ya, yang menarik di sini tidak ada kata cinta sama sekali disebut-sebut. Sebab bermodal cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Mungkin untuk dating ya, untuk pacaran bisa, tetapi tidak untuk membangun rumah tangga. Dan semua yang sudah menikah juga sadar bahwa perasaan cinta yang kita dulu pernah punya, perasaan falling in love dengan pasangan kita pada saat kita berpacaran dulu, sudah lama hilang. Tidak ada lagi. Mengapa? Karena kita tidak lagi falling in love. Yang ada sekarang, apakah kita tetap in love atau out of love? Nah, untuk kita tetap in love, kita harus mempelajari apa itu pernikahan, sekaligus mempelajari suami atau istri yang kita nikahi. Karena pengetahuan, pengertian, dan hikmat tidak datang secara otomatis.
tidak juga datang pada saat kita ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan yang terkenal pada saat kita pemberkatan nikah. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa yang diperlukan adalah pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Nah, untuk itu poin yang kedua saya adalah belajar. Tidak ada jalan lain, belajar. Kalau kalian katakan, wah, kita mau menikah, mau senang-senang kok malah disuruh belajar. Justru harus belajar supaya bisa senang dan bisa menikmati serta membanggakan pernikahan kalian. Menurut saya menikah itu seperti sekolah yang terus berkelanjutan, tidak pernah selesai. Nah, kalau kita mau terus untuk belajar, maka kita tidak out of love. Ya, tapi kalau kita malas untuk belajar, kita bisa diketemukan out of love dengan pasangan kita. Sama seperti orang sekolah. Orang sekolah itu pasti dikasih PR, pekerjaan rumah, pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Nah, kalau pekerjaan rumah tidak dikerjakan di dalam rumah, maka akibatnya bisa dilihat dan dirasakan bahkan jadi tontonan orang di luar rumah. Berapa banyak di antara kalian yang menikmati olahraga yang namanya cricket? Ada? Atau olahraga yang namanya American football? Atau olahraga golf umpamanya? Sampai mau nonton pertandingan golf di TV. Kalaupun ada, jumlahnya pasti tidak banyak. Mengapa? Karena kita tidak familiar, kita tidak pernah main, dan kita tidak pernah belajar aturan mainnya seperti apa. Karena kita tidak pernah belajar aturan mainnya seperti apa, kita tidak bisa menikmati pertandingannya. Mengapa kebanyakan kita menikmati pertandingan sepak bola atau badminton umpamanya? Karena kita mengerti aturan mainnya sehingga kita dapat menikmatinya. Demikian juga dengan pernikahan. Banyak yang main, ya, tetapi tidak mengerti aturannya seperti apa. Makanya aturan dilanggar seenaknya. Nah, kalau aturannya dilanggar seenaknya, maka lawan mainnya pasti akan bingung. Yang nonton apalagi lebih bingung lagi. Pernikahan itu idenya Tuhan. Maka Tuhan harus diikutsertakan dalam pernikahan. Bukan cuma di awal pemberkatan saja, tetapi juga dalam kehidupan pernikahan. Tuhan harus tetap ada di sana. Jadi pusat, ada di center dalam pernikahan kita. Nah, karena Tuhan yang mempunyai ide, maka Tuhan juga yang memberikan peraturan bagaimana seharusnya peranan seorang suami, peranan seorang istri, dan semuanya bisa kita baca di Alkitab. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Nah, khususnya sekarang ini saya mau menekankan apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Efesus. Pasal yang kelima, kalau kalian baca dari ayat yang ke-20, kalian bisa dapatkan aturan main dalam pernikahan, peranan suami dan istri seperti apa. Tetapi khusus hari ini di ayat 32 yang saya mau kalian perhatikan. Karena di ayat 32 dikatakan rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Digambarkan bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi hubungan pernikahan suami istri itu ibaratnya blueprint atau cetak biru. Blueprint itu memberikan gambaran yang jelas tentang rumah yang akan dibangun meskipun pembangunan belum dimulai. Tetapi kalau blueprint rusak, cetak birunya itu rusak atau hancur, maka kita tidak bisa membayangkan bangunan itu seperti apa nanti. Rumahnya bakal seperti apa. Ya, kalau pernikahan kita baik, maka kita memberikan gambaran kepada semua orang, terutama kepada anak-anak kita, tentang bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dengan kata lain, anak-anak kita cukup melihat hubungan papa dan mamanya, atau ayah dan ibunya, untuk mereka mendapatkan gambaran tentang bagaimana hubungan Kristus terhadap jemaatnya. Sekarang saya mengerti mengapa iblis suka sekali menghancurkan pernikahan. Sebab kalau pernikahan kita hancur, ibaratnya blueprintnya hancur atau rusak, maka anak-anak sulit membayangkan bagaimana kasih Kristus terhadap dirinya, kasih Kristus terhadap jemaatnya. Apalagi kita ini bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Bagaimana kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi,
kalau gambaran Bapa kita yang kita lihat dalam keseharian kita itu tidak baik, tidak bisa kita dapatkan pada saat kita growing up. Gak heran kalau kita kesulitan untuk memanggil Bapa di surga. Jadi tanggung jawab seorang suami dalam pernikahan itu sangat berat sekali. Bahkan lebih berat saya katakan daripada seorang istri. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya ke-7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan di sini, bahkan doa suami terhalang apa tidak sangat ditentukan dari bagaimana kelakuan suami terhadap istrinya. Ya, kata bijaksana di situ dipakai kata gnosis dalam bahasa aslinya. Gnosis sendiri artinya pengetahuan. Itu sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kalau kalian punya terjemahan dalam bahasa Inggris, khusus dalam perikop ini dikatakan dwell according to knowledge. Dwell according to knowledge to your wife. Jadi kita harus hidup dengan istri berdasarkan pengetahuan. Jadi masuk akal buat saya, sebab firman Tuhan katakan dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan, ya, bahwa bukan karena pengetahuan tidak tersedia, tetapi kita yang menolak untuk belajar. Maka akibatnya Tuhan menolak kita menjadi imam buat dia. Nah, bukankah ini berbicara untuk para pria? Sebab yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga adalah seorang suami. Jadi seorang suami harus belajar untuk menjadi seorang suami yang baik dan mempelajari istrinya supaya dia bisa berlaku bijaksana terhadap istrinya. Bukan berarti bahwa istri tidak perlu belajar dan mempelajari suaminya, tetapi jelas di sini bahwa yang harus mulai lebih dahulu adalah suami. Nah, kalau seorang suami berkelakuan bijaksana dalam mengasihi istrinya, maka istri akan merespon dengan menghormati suaminya. Demikian juga dengan sebaliknya, seorang istri akan merespon dengan tidak hormat apabila dia diperlakukan secara sembarangan, apabila suaminya tidak mengasihi dia. Sulit untuk seorang istri tunduk kepada suami kalau suaminya tidak memimpinnya dengan bijaksana dan mengasihi dia dengan baik. Saya sampai hari ini masih mempelajari istri dan anak-anak saya. Kalau kalian tanya mengapa, ya, setelah lebih dari 21 tahun menikah, kok masih tetap belajar mempelajari istri dan anak-anak? Karena kita adalah musim yang berbeda-beda. Dan setiap musim menuntut perubahan dan menuntut penyesuaian diri. Contoh, ada musim di mana kami cuma berdua saja di rumah pada saat kami baru menikah. Tapi musim segera berganti pada saat anak-anak kemudian lahir. Ada musim di mana anak-anak kami mulai sekolah. Nah, sekarang kami ada di musim di mana anak-anak kami sudah mulai dewasa dan sudah dapat menentukan sendiri jadwal keseharian mereka. Kita sebagai orang tua tidak lagi dapat memperlakukan mereka sama seperti pada saat kita memperlakukan mereka pada saat mereka masih kecil. Sekarang kita harus merubah posisi kita, ya, sebagai seorang teman buat mereka, sambil tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua. Bukankah ini musim yang baru artinya? Saya dan istri menyadari bahwa musim sudah berubah dan kita harus menyesuaikan diri terhadap anak-anak kita. Nah, kalau istri saya harus menyesuaikan diri, berarti saya juga harus menyesuaikan diri terhadap dia dan terhadap musim yang sedang saya hadapi. Hanya karena kita orang tua bukan berarti kita berhak masuk ke dalam dunia anak-anak kita tanpa diundang, apalagi pada saat mereka sekarang sudah dewasa. Kita pun harus mendapatkan respek mereka untuk kita diundang masuk ke dalam dunia mereka. Penting untuk kita mengerti ini. Dengan belajar kita beroleh pengetahuan. Dengan melakukan apa yang kita pelajari, kita beroleh pengertian.
Sama seperti waktu kita sekolah dulu, kita disuruh praktikum. Saya senang kalau saya disuruh praktikum dulu. Kenapa? Karena praktikum membuat teori yang sulit jadi mudah dimengerti. Sehingga kita tidak mudah lupa. Sedangkan hikmat itu tahu kapan saat yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kita punya. Jadi hikmat itu tahu kapan saat yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kita punya. Arti lain dari hikmat adalah kemampuan untuk menimbang perkara atau kemampuan untuk membedakan cara, membedakan waktu, membedakan tempat, membedakan nilai, dan dengan siapa kita berhadapan. Contoh, banyak yang berkata bahwa kunci dalam keluarga yang bahagia adalah komunikasi. Betul. Tetapi ada juga yang bilang, dan berapa banyak yang pernah dengar bahwa mereka capek dan frustasi karena setiap kali mereka berkomunikasi dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tua atau dengan adik atau kakak, malah jadinya berantem. Jadi ada yang bilang mending ambil sikap diam saja. Tetapi sikap diam juga tidak baik, karena kalau terus dipendam akan membuat kita sendiri jadi sakit atau suatu hari nanti bisa meledak dengan hebat. Kita perlu hikmat dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan pengertian, melihat dari sudut pandang orang lain, dan diharapkan untuk kita kemudian dapat menemukan solusi. Komunikasi bukan melampiaskan kekesalan. Ya, kita mesti ngobrol nih, kemudian pas kita ngobrol, kita melampiaskan kekesalan kita, kan kemudian cari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam komunikasi kita harus belajar untuk mendengar, untuk berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Bukan untuk mendengar, hanya untuk merespon. Dalam komunikasi kita juga harus mengerti bobot dari apa yang kita bicarakan. Karena setiap orang mempunyai peringkat bobot yang berbeda-beda. Buat suami, mungkin pekerjaan bobotnya sangat tinggi. Sedangkan orang tua, buat suami tidak terlalu berat bobotnya. Karena latar belakang sewaktu dia dibesarkan mungkin dulu. Sedangkan buat istri, orang tua yang bobotnya paling tinggi. Jadi, mesti ekstra hati-hati kalau tema pembicaraan adalah tentang pekerjaan atau tentang orang tua. Juga mesti cari waktu yang tepat. Pernahkah kalian ada dalam sebuah lift yang cukup penuh? Pada saat lift terbuka, ada seorang anak kecil masuk, atau anak remaja yang masuk. Tidak besar dia, tapi pada saat dia masuk ke dalam lift, liftnya nggak mau nutup, dan liftnya malah bunyi. Apalagi kalau yang masuk orang besar. Sama sekali tidak mau jalan liftnya. Sama juga dengan ilustrasi tadi. Hati dan pikiran setiap kita ada kapasitasnya. Kita harus memastikan bukan hanya bobot pembicaraan, tapi juga pada saat kita mau berkomunikasi, apakah hati dan pikiran kita serta lawan bicara kita sedang penuh apa tidak. Kalau hati dan pikiran sedang kosong, maka pembicaraan yang berat pun dapat dilakukan dengan baik. Jadi, perlu bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk membahas pekerjaan? Apakah ini waktu yang tepat untuk membahas soal orang tuamu? Kalau lawan bicara kita bilang, belum, ini bukan waktu yang tepat, atau dia belum siap, maka kita harus menghormati. Dan jangan lupa titip pesan, tolong beritahu saya kalau kamu sudah siap, maka saya akan bicara dengan kamu mengenai topik ini. Dan itu pun belum cukup, sebab meskipun waktunya sudah tepat, kapasitas hati dan pikiran sudah cukup, tetapi kalau intonasi, pilihan kata-kata yang kita pakai, serta gaya bahasa, gaya tubuh kita pada saat kita berbicara itu salah, maka komunikasi bisa breakdown juga. Jadi itu sebabnya firman Tuhan katakan kita perlu hikmat. Dan hikmat tersedia buat mereka yang rendah hati. Hikmat tersedia buat mereka yang mau belajar dan mau untuk diajar. Berarti perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan tuntut orang lain untuk berubah, tetapi mulailah dari diri sendiri lebih dahulu untuk berubah. Hikmat selalu ada pada orang yang takut kepada Tuhan.
dan yang mau bersandar kepadanya. Nah, kalau kita berhikmat dan punya pengertian dan pengetahuan, maka kita tetap dapat in love dengan suami atau istri kita. Dan poin yang ketiga yang saya ingin beritakan kepada kalian adalah kerukunan. Rukun dengan sesama anggota keluarga. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita terus usahakan. Sebab kerukunan inilah yang mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Ingat Mazmur 133 ya, Mazmur yang cukup dikenal, dikatakan nyanyian siaran Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan itu bukti bahwa kita tetap terhubung, connected one to another, satu dengan yang lain masih terhubung. Sama seperti ranting yang terhubung dengan cabangnya. Ya, maka kehidupan akan terus, selama dia terhubung, kehidupan akan terus ada. Dan dia bisa berbuah. Selama rukun bisa didapatkan, ya, kehidupan dalam keluarga kita akan terus bisa kita dapatkan. Ada kehidupan, ada sesuatu yang alive ya dalam keluarga kita. Akibat yang luar biasa lagi adalah kita tidak perlu mengejar berkat. Berkat bisa datang dengan sendiri kalau kita rukun. Tetapi kalau kerukunan hilang, artinya satu anggota dengan yang lain disconnect, terputus hubungannya. Maka akibatnya kehidupan tidak bisa mengalir. Kehidupan berhenti. Nah, berkat yang seharusnya bisa datang sendiri, karena putus hubungan satu dengan yang lain, disconnect, akibatnya berkat itu harus dikejar. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Saya selalu bilang, apa gunanya memenangkan sebuah argumentasi kalau kita kemudian harus kehilangan kerukunan? Karena ada kehilangan yang lebih besar lagi, yaitu kehilangan berkat Tuhan. Nah, ini baru satu yang saya bahas, yaitu hikmat dalam berkomunikasi. Untuk mendapatkan dan menjaga kerukunan. Dalam membangun keluarga atau pernikahan masih perlu hikmat-hikmat yang lain, seperti hikmat dalam mengelola keuangan, hikmat dalam kehidupan seksual, hikmat dalam mengenali perbedaan pria dan wanita, hikmat dalam mengatur waktu, prioritas, dan lain sebagainya. Saya berharap kalian terus memakai kesempatan di bulan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya dari semua pembicara yang akan berbicara setelah saya di bulan yang baik ini. Jadi, baik Anda yang sudah berkeluarga maupun yang mau berkeluarga atau belum berkeluarga, mari kita arahkan pemikiran kita ke arah yang benar. Percaya, yakinlah kita bisa mempunyai keluarga yang sehat, yang bisa dinikmati, yang bisa dibanggakan selama kita mau terus belajar tentang aturan membangun rumah tangga, belajar peranan masing-masing, jadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi anak-anak, jadi orang tua, dan belajar untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga kerukunan dapat terjadi, sehingga kesanalah Tuhan dapat memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya berharap kalian semua belajar sesuatu hari ini, dan terima kasih untuk sudah mendengarkan dengan baik. Sebelum saya pergi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kami punya untuk belajar kebenaran firman-Mu. Aku berdoa untuk teman-teman di ICC Bandung supaya mereka beroleh bukan hanya sekedar informasi, tapi pewahyuan yang membuat keluarga di mana mereka berada bisa sehat, terus bisa dinikmati, dan bisa mereka banggakan. Aku berdoa supaya kami diberikan kemampuan untuk senantiasa mau belajar, senantiasa terus mau diajar, dan mengembangkan roh yang takut akan Tuhan, selalu didapati dalam keadaan rendah hati, sehingga nama Tuhan bisa terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan dalam keluarga kami, Tuhan. Jadilah pusat dalam keluarga kami.
dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, supaya dalam setiap keluarga di jemaatmu di ICC ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka bisa bangga dengan keluarga mereka, dan mereka kemudian bisa menjadi contoh, menginspirasi banyak keluarga-keluarga yang lain yang kenal mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Dan semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, what a great message. Terima kasih Pastor Jeffrey Rahmat untuk firman yang memberkati hari ini. Dan saudara yang diberkati, saudara bisa share link ibadah kita hari ini ke kerabat saudara Anda, because sharing is caring. Saudara yang baru pertama kali ikut service ini, saudara bisa langsung masuk ke link ecc.church.online dan klik Launch Newcomer untuk kami bisa mengenal saudara lebih dekat lagi. Dan untuk saudara yang sudah mendaftar Encounter hari ini, jangan lupa kita akan ada Global Encounter Class yang akan dimulai jam 2 siang. So, thank you semua yang sudah join ECC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.